Baik, video kali ini kita akan membahas tentang ref. Oke, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ref. Ref itu sebenarnya singkatan dari referensi artinya ya. Oke, pada Vue.js sendiri itu adalah ref itu adalah termasuk ke dalam spesial atribut. Jadi dia atribut yang khusus di mana dalam dokumentasinya sendiri itu didaftarkan sebagai referensi ke elemen. Jadi nanti kita akan bisa mengambil beberapa data yang ada pada entah itu inputan atau data pada div atau tag seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa kinerjanya bisa mirip seperti vModel, tapi ini akan lebih kompleks. Artinya kita bisa banyak mengambil data dari ref ini. Entah itu atribut, entah itu placeholder dan lain-lainnya. Jadi kita coba langsung praktikkan bagaimana. Oke, di sini sebelumnya kita akan buat sebuah inputan seperti ini inputannya. Jadi ada tipenya teks, kemudian refnya itu kita berikan refnya inputan, namanya inputan gitu. Jadi ini namanya bebas sebenarnya ya. Ref dan kata kuncinya ada di kata ref ini. Kemudian kita buatkan sebuah fungsi di mana fungsinya itu berupa method yang namanya click here seperti ini ya. Klik di sini. Selanjutnya kita langsung saja praktekkan. Ini sudah saya siapkan di bagian ini. Oke, kita pastekan dulu. Kemudian kita pastekan. Jadi di bagian inputan ini sudah ada kode ref dan itu namanya adalah inputan seperti ini. Kemudian kita lihat dulu hasil dari konsulnya bagaimana. Jadi di sini kita buatkan sebuah konsul untuk memanggil atau melihat nilai dari ref tersebut ya. Jadi kita buatkan, ini sudah kita buatkan, namanya fungsinya adalah klik di sini. Jadi kita buatkan sini klik function. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita konsul log, kita lihat dulu isi dari ref itu sendiri apa. Ini caranya. Jadi ada sebelumnya di atas bagian atas ini ya. Oke, konsul log ref seperti ini. Jadi dia akan mengambil atau mengeluarkan data yang ada di tombol atau di ref ini semuanya ya. Oke, ini saya ref contohnya, saya akan coba jalankan dulu bagaimana hasilnya. Oke, kita inputkan sebuah data, contohnya datanya adalah sembarangan master I seperti ini. Kemudian kita kirim. Nah, di sini tidak ada proses ya, tapi kita coba klik kanan dan inspected, maka di bagian konsul, di bagian info sudah ada tulisan info, kemudian ada objek. Nah, itu yang namanya adalah inputan. Jadi nama inputan ini ya. Jadi namanya inputan itu diambil dari data yang ada pada bagian ini, ref inputan itu ya. Ini akan muncul banyak data seperti ini, datanya banyak. Jadi kita bisa mengakses dari atribut yang ada pada inputan tersebut ya. Dari key press semuanya ada di sini. Tinggal kita pilih. Oke, contohnya kita akan mengambil nilai dari value-nya, value. Jadi kita terus ke bawah, ini ke bawah lagi. Nah, ini ada namanya value ya. Sudah muncul. Jadi value-nya itu adalah master I gitu. Jadi kalau seandainya kita mau menampilkan atau menampilkan placeholder, contohnya di sini ada placeholder, maka kita tinggal pilih atribut placeholder dan seterusnya seperti itu. Ini contohnya adalah value-nya master I sudah muncul value, dan untuk cara panggilnya sangat simpel sekali. Jadi di sini tinggal kita tambah titik, kemudian nama dari inputan, nama dari ref-nya itu adalah inputan, kemudian titik value. Oke, sekarang kalau kita jalankan maka hasilnya, oke, kita berikan data master I, maka kalau kita klik maka muncul master I di konsolnya seperti ini ya. Oke, kalau seandainya kita mau menampilkan data tersebut, mudah sekali, tinggal kita buatkan contohnya, kita buatkan tulisan seperti ini, teks gitu ya. Ada teks di mana teksnya itu adalah kosong, teks kosong. Kemudian di sini di bagian ini kita berikan this. Jadi teksnya kita replace dengan nilai yang ada pada ref tersebut ya. Jadi kita replace ya, teks kemudian sama dengan, contohnya kita langsung ambil nilai dari sini. Nah,
ini kita ambil this ref inputan value. Oke, kemudian dari nilai ini teksnya kita panggil. Oke, ini ada yang salah. Oke, tunggu dulu. Oke, ini seharusnya koma kalau ada lebih dari satu ya. Oke, di sini langsung kita panggilkan nilainya. Contohnya nilainya akan kita letakkan di bagian sini. Kita berikan hasil, kemudian kita panggil seperti ini ya. Kita jalankan. Gimana hasilnya? Kita tutup dulu ini. Refresh. Ya, sudah muncul hasil. Contohnya master I. Maka kita klik akan muncul di sebelahnya master A. Jadi fungsinya akan mirip dengan penggunaan view model, akan tetapi ini akan lebih komplit lagi. Kita bisa mengambil semua data yang ada di sini gitu ya. Oke, ini masih dalam inputan. Bagaimana kalau itu bukan inputan? Itu sebuah teks gitu. Jadi caranya mudah sekali. Contoh, kita buatkan sebuah div itu nilainya adalah hello world atau hello dunia. Kemudian di sini kita berikan penanda refnya. Ref sama dengan apa ya? Kita kasih nama, contohnya dataku gitu ya. Dataku. Kemudian setelah selesai, di sini kita coba panggil. Caranya kita cek dulu. Cara ngeceknya mudah sekali. Oke, kita coba cek di bagian konsol dulu. Konsolnya. Kita membuktikan bahwa nilainya akan sangat banyak sekali ya di sini. Oke, kita jalankan dulu. Kalau kita isi datanya, contohnya isi datanya master I, maka oke, kita inspected dulu, maka otomatis akan ada dua nilai di sini. Ada dataku, ada inputan sesuai yang diberikan ref ya. Contohnya yang inputan sudah kita buka. Sekarang yang dataku yang itu berupa div, dijelaskan ini div, maka muncul data seperti ini ya. Contohnya kita mau ngambil isi dari data tersebut, sangat mudah sekali. Biasanya kalau data itu dipanggil dengan nilai atau dengan kata inner kita cari dulu ya. Oke, atribut di sebelah kita cari dulu ya. Ini ada biasanya nilainya yang itu berupa ini ya, seperti ini. Untuk mengambil nilai dari teks itu atau inputan teks itu caranya dengan menggunakan itu apa, inner text seperti ini ya. Oke, misalnya ada ini inner text. Jadi kita bisa mengambil nilai dari div itu dengan memanggil inner text. Ini kinerjanya sama dengan mengambil nilai pada JavaScript biasanya ya. Oke, jadi cara panggilnya sangat mudah sekali. Jadi contohnya langsung teks dataku, nama refnya apa, kemudian ini nama dari inner text ini. Jadi inner text seperti ini. Baik, kita coba jalankan hasilnya bagaimana. Oke, kita masukkan master I, kemudian kita klik, maka akan ada dua nilai, di mana yang nilai pertama master I itu diambil dari inputan, kemudian hello world muncul di bagian konsol. Jadi kita bisa mengolahnya, bisa memodifikasi, dan bisa digunakan untuk komunikasi dengan database juga mungkin akan bisa. Oke, mungkin itu dulu penjelasan tentang ref. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembangkan lagi tentang penjelasan atau penggunaan ref ini di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya.